Masing-masing daerah memiliki kepercayaan dengan keberadaan hantu yang berbeda. Cerita turun-temurun dan budaya setempat biasanya ikut mengambil peran dalam membentuk kepercayaan terkait hantu. Sama halnya dengan masyarakat Bali yang juga memiliki kekhasannya sendiri terhadap hantu. Mulai dari menyerupai manusia, memiliki taring tajam, dan hal-hal yang menyeramkan lainnya. Salah satu hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali yang paling terkenal adalah leak. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Rangda. Dikutip dari buku berjudul Tempat Menyeramkan Plus, hantu-hantu terkenal di dunia yang ditulis oleh Puspaswara dan Risarek, Rangda adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Rangda adalah pemimpin pasukan penyihir jahat untuk melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Dikabarkan, Rangda sering menculik dan memakan anak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, Rangda adalah Ratu Manendradatta, yang hidup di Pulau Jawa pada abad ke-11. Ratu Manendradatta dituduh oleh Raja Darmodayana melakukan perbuatan sihir kepada permaisuri kedua raja. Lalu, ia pun diasingkan. Rangda sering digambarkan dalam wujud seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang berantakan. Memiliki kuku panjang, wajah menakutkan, dan memiliki gigi yang sangat tajam. Celuluk. Celuluk adalah salah satu antek-antek Rangda dengan wujudnya seperti mata yang berlubang, gigi yang besar-besar, nyonyo lambi dan kepala yang botak bagian depan. Disebutkan bahwa celuluk tidak bisa membunuh manusia karena dia adalah leak yang sangat penakut. Namun celuluk sangat suka menakut-duai manusia. Celuluk memiliki tawa yang sangat mengerikan dan wujud yang seram. Namun jika kita mengancam celuluk, dia akan ketakutan dan menghilang. Celuluk biasa muncul di hutan-hutan, sungai, jembatan yang sepi, serta perempatan jalan yang dekat dengan kuburan. Celuluk lebih sering muncul di hadapan manusia ketimbang leak-leak lainnya. Gregek Tunggek. Gregek Tunggek merupakan sosok hantu wanita yang kerap mengganggu laki-laki. Gregek Tunggek memiliki rambut yang sangat panjang terurai dan mengenakan dress berwarna putih. Ada banyak versi yang menceritakan awal mula terciptanya Gregek Tunggek. Dalam versi pementasan Kalonarang diceritakan makhluk ini tercipta atas kemarahan Dewi Durga lantaran diasingkan oleh sang suami ke bumi. Dewi Durga yang kesal lalu menghentakkan kakinya hingga mayat-mayat pun berubah menjadi makhluk dengan wujud yang menyeramkan. Gregek Tunggek diketahui erat kaitannya dengan ajian Pudak Setagal. Ajian ini mampu membuat makhluk ini berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Makhluk halus ini dipercaya menghuni rumah kosong, pohon besar, serta area kuburan. Gamang. Gamang dalam bahasa Indonesia mengartikan tidak jelas adalah makhluk halus yang tinggal di kali atau sungai yang lebih kecil. Berbeda dengan makhluk halus Tonya yang memiliki masyarakat dan hidup berbudaya layaknya manusia. Tetapi makhluk halus Gamang lebih sering hidup terpisah dan menyendiri. Gamang memiliki bentuk fisik yang sedikit buruk, rambut tergerai, kotor, dan awut-awutan sama halnya dengan namanya Gamang yang berarti tidak jelas. Gamang inilah yang biasanya menyembunyikan manusia. Rarung. Rarung adalah perwujudan wanita sakti dan menyeramkan yang melaksanakan aji pengleakan, dan menduduki arah timur sebagai salah satu murid Kalonarang dari Tanting Mas, yang dahulu menjadi malapetaka pada zaman Raja Airlangga. Diceritakan, sepeninggalan suaminya Tanting Mas kemudian ganti nama menjadi Walunateng Dirah.
Pada suatu hari ada masyarakat Sudra yang bersuami istri bernama Madu Segara menghadap pada Walunateng Dirah untuk berguru, tapi Walunateng Dirah salah tanggap karena dikiranya akan mengajaknya perang tanding. Mereka pun diusir bagai seekor anjing dan suaminya disantet agar meninggal. Karena cintanya dengan suami maka Madu Segara tinggal di atas gundukan kuburan suaminya. Dia pun akhirnya didatangi oleh Batari Durga dan diberi anugerah kesaktian lebih tinggi dari Walunateng Dirah. Madu Segara tingkat 11 sedangkan Walunateng Dirah di tingkat 9. Walunateng Dirah pun akhirnya kalah, menyembah mohon ampun agar tidak dibunuh. Lalu Walunateng Dirah menghadap Dewi Durga untuk bertanya kenapa Madu Segara memiliki kesaktian di atasnya. Dewi Durga menjelaskan, karena dulu Walunateng tidak mau menerima Madu Segara menjadi muridnya. Basang-basang. Buta basang-basang adalah salah satu makhluk halus dalam kepercayaan masyarakat Bali yang dikenal cukup menyeramkan dan juga menjijikan. Dalam bahasa Bali kata buta bisa diartikan sebagai makhluk halus, dan basang-basang berarti usus. Sesuai dengan namanya, wujud hantu ini berupa bentangan usus manusia. Di Jawa makhluk halus ini dikenal dengan sebutan memedi usus. Di Bali, makhluk halus ini memiliki dua versi wujud. Yang pertama berwujud bentangan usus manusia yang berjalan menggeliat seperti ular, serta meninggalkan jejak darah di tanah, dan yang kedua berwujud makhluk halus yang terdiri dari kepala manusia dan usus-usus yang menggantung. Buta basang-basang suka menghuni rumpunan pohon bambu dan juga mengemban tugas sebagai ancangan setra, yaitu penjaga kuburan. Hal ini tak lepas dari asal-usul terciptanya sang hantu usus ini. Menurut beberapa lontar kuno di Bali, ketika Dewi Parwati murka menjadi Dewi Durga, beliau menggunakan usus mayat sebagai selendang, dan tengkorak sebagai tasbih. Dewi Durga pun mengubah seluruh isi kuburan menjadi makhluk halus yang dijadikan sebagai pengikut beliau. Dari mayat yang ususnya terurai dan selendang usus beliau, terciptalah sesosok makhluk halus yang dikenal sebagai buta basang-basang yang ditugaskan menjadi penjaga kuburan bersama makhluk halus serupa lainnya. Buta basang-basang sangat jarang menampakkan dirinya kepada manusia, kecuali orang tersebut berbuat yang tidak benar sebelumnya atau berbicara kotor saat melintasi tempatnya ia tinggal. Biasanya hantu yang menyerupai usus ini akan melintang di jalan ketika malam hari untuk menunggu mangsa. Ketika korbannya lewat, ia akan melilitkan tubuhnya ke kaki orang tersebut. Buta basang-basang bisa membuat korban merasa seperti kakinya sangat berat bahkan mati rasa, sehingga tak bisa bergerak. Setelah mencengkram korbannya selama beberapa saat, ia pun menghilang. Karena hal ini semata-mata hanya untuk memberi pelajaran pada korbannya yang arogan dan imannya rendah agar sadar akan kesalahannya. Tonyaye. Tonyaye adalah makhluk halus dari bangsa Tonya, yang suka menempati daerah perairan, seperti laut, danau, sungai, rawa-rawa, atau sendang. Makhluk halus jenis ini memiliki kemampuan berubah menjadi berbagai wujud seperti ular besar atau ikan besar berbentuk aneh. Menurut cerita kepercayaan Bali, kehadiran Tonyaye ditandai dengan suara yang memanggil. Namun sosok yang memanggil tersebut tak terlihat. Sehingga hal itu akan memancing orang untuk mendekat bahkan mandi di sendang. Tonyaye bisa berwujud air bening transparan dan berwujud air coklat kotor seperti tanah. Tonyaye yang berwujud air coklat kotor dipercaya suka mengganggu manusia. Tonya tersebut tinggal pinggir sungai atau tempat-tempat lembab. Tonyaye yang berwujud air coklat kotor ini disebutkan sering naik ke daratan dan suka keramaian manusia serta sering mendatangi hajatan atau syukuran. Biasanya Tonya ini akan menyembunyikan peralatan rumah tangga. Tonyaye ini juga dikenal sering menyembunyikan anak kecil. Sebaliknya Tonyaye yang berwujud air bening transparan dikenal tidak suka mengganggu manusia dan cenderung menjauhi keberadaan manusia. Tonyaye bening ini biasanya menyelamatkan orang-orang yang hilang atau tenggelam di sungai. Sayangnya, banyak yang berasumsi Tonyalah yang menyebabkan orang tenggelam, padahal yang sering menenggelamkan manusia adalah makhluk halus yang disebut bake. Bake ini berwujud seperti manusia bertubuh kurus, dengan kulit hitam legam dan selalu muncul saat ada air bah di sungai atau banjir. Tonyaye sangat suka dengan aroma benda yang dibakar,
Biasanya Tonyaye dipanggil dengan membakar bawang atau daun kelapa kering di aliran sungai, maka Tonyaye akan menampakkan dirinya. Bererong. Bererong adalah hantu yang sering mencuri uang. Hantu ini dipelihara oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan yang diperoleh adalah dengan mencuri uang secara gaib. Di Jawa hantu ini disebut juga dengan tuyul. Umumnya, seseorang yang memelihara bererong menyiapkan tumbal berupa manusia. Selain itu, majikan dari bererong harus membuatkan sesajen dan terdapat perjanjian tertentu yang harus dipenuhi. Kemangmang. Mungkin bentuk setan ini hampir serupa dengan wujud setan asal tanah Jawa ialah gundul peringis. Kemangmang wujudnya sebegitu mengerikan, dan membuat siapa saja merinding melihatnya. Bentuk mereka seperti buah kelapa yang bolong digigit tupai. Bagian yang bolong itulah yang konon berfungsi sebagai mulut. Hantu ini sering ditemukan di areal perkebunan atau persawahan pada malam hari. Saking sering dan mudahnya mereka ditemukan maka kemangmang pada zaman dulu tidak digolongkan sebagai makhluk halus tapi digolongkan sejenis binatang atau hama. Mungkin kemangmang ini hanya bersifat jahil dengan mengeluarkan suara seperti jangkrik membuat dan bingung orang yang mendengarnya. Wong Samar. Wong Samar adalah bangsa lelembut yang tinggal di tengah hutan bakau dan tepian sungai bersuasana sejuk. Makhluk ini tidak tampak oleh mata orang biasa, ada pula yang pernah melihat lelembut ini dengan ciri-ciri kulit hitam pekat, tidak mempunyai garis hidung, rambut basah yang kusut, dan baunya yang busuk. Jenis lelembut ini biasanya bisa suka dan bisa jatuh cinta kepada manusia. Aneh bukan?